Halo, selamat malam dari Sobat. Saya Bagus Setiawan dan kembali lagi ke saya. Saya ini udah ada di daerah Rawamangun di Jalan Pemuda. Dan warga sekitaran saya mau mengetahui tentang politik di tahun 2024. Yuk kita kemari untuk menuju orangnya di warga sekitar Pemuda. Maaf Pak, sebelumnya minta waktunya saya untuk memberitahu apa yang dari yang Bapak miliki politik dari soal pertanyaan dari saya tersebut untuk tugas boleh, Pak. politik. Silakan. Ya. Bapak dan Ibu, apakah sudah tahu tahun 2024 nanti kita akan ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan sebagai presiden lagi? Gimana Untuk tahun 2024 pemilu saya udah tahu ya, bahwa ada tahun 2024 bakal ada pemilu. Terus Pak Jokowi nggak bakal bisa nyalonin lagi ya. Bener, karena emang batas waktu periode presiden itu cuma 2 periode aja. Iya. Nggak bakal bisa nambah lagi. Tidak bisa menambahkan lagi. Oke. Ini menurut dari Bapak ini gimana? Saya tahu tapi saya nggak mengetahui semuanya sih. Oke, Ya. kayak gitu. Dari pendapat Bang? Ya, saya tahu. Tapi ya saya tahu. Karena Jokowi udah kebanyakan nyalonin mulu, makanya nggak bisa lagi. Oke, karena 2 periode ya Pak ya? Oke. Dan pertanyaan kedua ini, melihat pemerintah Pak Jokowi, menurut Bapak dan Ibu program yang apa yang perlu dilanjutkan Pak? Program yang perlu dilanjutkan Di dari tahun 2024. Pembangunan di desa-desa sih harus ditingkatkan lagi supaya pendidikannya lebih merata aja. Oke, Nggak hanya di kota aja. mantap. Ini menurut Bapak? Memperbaiki jalan di Papua, ya, agar Papua merdeka. Merdeka, Ya. oke. Dan ini, Memperbanyak transportasi umum. dan selanjutnya pemerintah tidak ada yang 100% sempurna, pasti ada saja kekurangan sebagai untuk pembelajaran. Pemerintah berikutnya apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum di pemerintah Pak Jokowi ini? Sebenarnya udah nggak ada harus yang ditambahin sih, cuman evaluasi aja buat pemerintah sekarang untuk lebih mendengarkan suara rakyat aja. Oke, itu yang terbaik menurut Bapak. Apa tadi pertanyaannya? Itu pemerintah tidak ada yang 100% sempurna, pasti ada saja kekurangan sebagai pembelajaran. Pemerintah berikutnya apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintah Pak Jokowi ini? Lebih ke apa ya? Kan dari Pak Jokowi itu gak sempurna 100%, ada aja dari presiden 100% kekurangan dan kelebihan kan. Gak semuanya manusia itu sempurna gitu. Pendapatannya gimana? Pendapatnya kurang apa? Yang kurang ke ini aja sih. Ke apa namanya? Pak Gudan. Pungli. Ya, lebih pungli dikurangin aja. Oh, boleh mengurangi aja, udah cukup. Dan ini Bapak ini? Ya, memang manusia banyak kekurangan, ya harus lebih baik lagi dan harus dengarkan suara rakyat. Oke. Dan berikutnya menurut Bapak Ibu yang mana lebih penting, sosok presiden yang tampak merakyat, sosok presiden yang gagah atau sosok presiden yang cerdas? Mohon dijelaskan alasannya kenapa? Ya, menurut saya sosok presiden memang harus merakyat karena dia sebagai wakil rakyat ya. Iya, benar. Terus harus cerdas juga, harus gagah juga karena emang itu sifat-sifat pemimpin aja sih. Iya. Kalau misalkan Kriteria ya? kriteria pemimpin aja sih. Jadi ya udah, mau nggak mau semuanya harus diborong. Borong ya. Iya. Menurut dari tanggapan? Tanggapan saya lebih ke pemimpin lebih harus bijaksana aja sih. Bijaksana, oke. Dan menurut Bapak gimana? Harus lebih tegas lagi. Harus lebih tegas lagi. Ada lagi? Udah. Cukup. Dan bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Bapak Ibu harapkan? Kriterianya sih yang universal ya. Ya, universal. Yang bisa masuk kemana aja, yang bisa bersosialisasi di mana aja. Jadi nggak harus pilih-pilih dia mau bersosialisasi di sini, bisa di mana aja. Jadi ya udah bisa bergaul segala macam. Menurut Bapak gimana? Apa sih? Apa itu bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Bapak Ibu harapkan?
yang akan di tahun 2024 nanti? Kriterianya sih lebih ke untuk ini aja sih, banyak-banyak banyak-banyak ini apa namanya, kunjungan ke Merakyat gitu, rakyat. apa tempat-tempat terpencil. Oh, terpencil. Oh. Dan menurut Bapak gimana? Kalau saya sih seperti lagu Bang Iwan Fals, anti korupsi. Anti korupsi, oke, mantap. Korupsi. Bener juga sih, itu emang harus sih. Ada apa tidak nama atau sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai harapan Bapak Ibu? Tolong dijelaskan. Untuk tokoh yang saya harapkan untuk jadi presiden ya. Iya. Saya suka tokoh seperti Anies Baswedan karena perubahan yang jelas dan sifat yang merakyat. Dah itu aja. Udah itu aja. Menurut Bapak gimana? Saya lebih ke Anies Baswedan karena sudah ada gambaran Jakarta maju. Maju, mantap. Dan ini menurutnya? Ya, Anies Baswedan. Kenapa tuh Anies Baswedan? Alasannya? Jujur, baik, istiqomah, semuanya diborong ya kan? Oke. Menurut Bapak Ibu, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa? Waduh, kalau masalah partai ya kurang lebih tujuan mereka mencalonkan sebagai presiden ya tujuan partai itu sendiri. Jadi nggak ada yang pure benar-benar buat negara sih. Jadi apapun partainya ya kita dukung aja lah. Masih random ya? Masih random. Jadi ya udahlah. Menurut Bapak gimana? Kalau saya apa yang Anies Baswedan partainya itu saya pilih. Oh, yang pilih. Oke. Nih, menurut Bapak? P3 Bang, biar bisa naik haji rame-rame. Oh, iya. P3. Dan terakhir nih pertanyaan. Pertanyaan terakhir. Ya, apa harapan Bapak Ibu terhadap pemerintah berikutnya di tahun 2024? Harapan untuk pemerintah selanjutnya ya. Semoga pemerintah selanjutnya ya bisa mendengarkan suara rakyat. Iya. Menambah lagi kinerjanya untuk membantu rakyat dan kurangin utang-utang negara lah. Oke. Menurut Bapak gimana? Ke depan di tahun 2024 yang Bapak harapkan? Agar bisa mempertahankan harga-harga pokok pertanian lah. Oh, pertanian ya, lebih menjodot itu ya, apa pokok ekonomi ya. Kalau saya sih turunkan BBM aja Bang. Oh, turun jam. Oh, Kalau BBM mah tidak udah bisa naik gitu kan. Pegel begini mulu. Pegel ya. Oke. Turunin BBM aja dah. Oke. Oh. Siap. Dan terima kasih dari dari lokasi Pemuda Rawamangun dan warga sekitar dan penduduk di Jalan Rawamangun Pemuda. Kesimpulannya tuh edukasi tentang isu politik tahun 2024. Apa yang lo ambil kesimpulannya? Dan kesimpulannya semua dari masalah politik dari antara bertiga seseorang yang kita review itu cuma hanya mengedukasi tentang menyaringkan berikutnya partai-partai untuk jadi presiden ke tingkat selanjutnya. Dan punya harapan nggak? Dan punya harapan tuh masih dalam proses random sih Bang. Oke. Sekian dari saya, Bagus Setiawan, dan kembali lagi ke YouTube channel Doni Cebok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.